Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Armai Fitri dengan NPM 2106 1030 10024 dari kelas 02 Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang malnutrisi dan juga solusinya. Pada mata kuliah gizi dan kesehatan ini dibimbing oleh dosen yaitu Ibu Yuli Herina Hamid, SPD MSI. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi, alangkah baiknya saya akan menyampaikan apa-apa saja materi yang ada pada penjelasan saya ini. Yang pertama itu ada pengertian, kemudian faktor-faktor terjadinya malnutrisi, kemudian adanya pembagian malnutrisi, kemudian penyebab dari malnutrisi, kemudian gejala malnutrisi, kemudian ada akibatnya, kemudian cara mencegah malnutrisi ini, dan juga pengobatan dari malnutrisi ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari malnutrisi. Nah, teman-teman, apa sih itu malnutrisi? Nah, malnutrisi ini merupakan sebagai suatu keadaan kekurangan, kelebihan, ataupun ketidakseimbangan dari energi, protein, dan nutrisi lain yang berdampak buruk pada bentuk tubuh, fungsi tubuh, dan juga klinik. Nah, malnutrisi ini sering disebut dalam kata sehari-hari itu seperti gizi buruk. Nah, di Indonesia ini sudah banyak sekali orang yang menderita malnutrisi, yaitu terutama pada pendalaman sering kita jumpai anak yang kurang gizi ini. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor terjadinya malnutrisi. Nah, yang pertama itu adanya asupan makanan. Nah, asupan makanan ini sangat berpengaruh pada malnutrisi karena seberapa banyak nutrisi-nutrisi yang akan kita konsumsi. Nah, jika nutrisinya itu kurang, maka kita bisa terjadinya malnutrisi karena kekurangan gizi. Nah, selanjutnya itu ada status sosial ekonomi. Nah, ekonomi ini sangat rentan ataupun sangat banyak terdapat pada keluarga karena rendahnya pendapatan ekonominya. Maka dari itu kurang untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Maka dari itu terjadilah malnutrisi ini. Kemudian sistem kekebalan tubuh berkurang itu juga bisa mengakibatkan terjadinya malnutrisi. Kemudian ASI. Nah, ASI ini juga sangat berpengaruh kepada malnutrisi ini karena di dalam ASI ini banyak mengandung nutrisi dan juga gizi-gizi yang dibutuhkan oleh bayi pada saat awal-awal mula kehidupannya. Nah, selanjutnya itu pendidikan ibu. Nah, pendidikan ibu ini juga sangat berpengaruh juga kepada terjadinya malnutrisi ini. Nah, jika pendidikan ibu rendah, maka dia tidak akan tahu seberapa banyak gizi yang dibutuhkan oleh anaknya. Selanjutnya itu yaitu pengetahuan ibu. Nah, pengetahuan ibu ini jika pengetahuan ibu ini minim, maka dia tidak akan tahu seberapa banyak porsi yang dibutuhkan oleh anaknya ini untuk mencukupi gizinya, dan makanan-makanan apa saja yang banyak mengandung nutrisi, protein, lemak, mineral, dan juga karbohidrat. Jika pengetahuannya tentang itu sangat minim, maka dapat menimbulkan terjadinya malnutrisi. Kemudian penyakit penyerta ini juga bisa mengakibatkan terjadinya malnutrisi. Kemudian berat badan lahir rendah. Nah, jika seorang anak lahir dengan berat badan yang rendah, ini juga bisa berdampak ataupun bisa terjadinya malnutrisi ini. Kemudian kelengkapan imunisasi. Nah, kelengkapan imunisasi ini juga berpengaruh pada malnutrisi karena jika seorang anak tidak memiliki imunisasi yang lengkap, maka rentan akan terkena penyakit-penyakit tapi lebih kebanyakan anak-anak jika tidak diimunisasi rentan terkena penyakit
penyakit ataupun virus-virus dari luar. Maka dari itu perlu dibutuhkannya kelengkapan imunisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian dari malnutrisi ini. Nah, di mana malnutrisi ini dapat dibagi menjadi dua bagian, teman-teman. Yang pertama itu ada gizi kurang, kemudian ada gizi lebih. Nah, di mana pada gizi kurang ini dibagi lagi menjadi tiga. Ada Marasmus, Kwashiorkor, dan Marasmus Kwashiorkor. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Marasmus dulu. Nah, di mana Marasmus ini merupakan salah satu bentuk gizi buruk yang paling sering kita jumpai pada balita. Nah, adapun ciri-cirinya teman-teman dapat kita lihat dari gejalanya itu tampak kurus, kemudian memiliki wajahnya itu seperti orang tua, kemudian dia cengeng dan juga rewel biarpun orang tuanya sudah memberi ia makan. Kemudian kulitnya itu keriput, perutnya itu cekung, kemudian rambutnya itu tipis, rambutnya itu jarang, kemudian terlihat kusam gitu. Kemudian tulang iganya itu tampak dengan jelas, kemudian pantatnya itu terlihat dengan kendur dan juga keriput, serta iganya itu gambang. Nah, selanjutnya itu kalau Kwashiorkor ini, dia ini merupakan salah satu bentuk malnutrisi protein yang berat. Ini disebabkan oleh asupan karbohidrat yang normal atau tinggi, namun asupan proteinnya yang inadekuat. Nah, adapun ciri-cirinya itu dapat kita lihat ataupun dapat ditandai dengan adanya gejala kurus atau edema pada kedua punggung kaki sampai seluruh gitu. Kemudian pertumbuhannya itu terganggu. Perubahan status mentalnya juga ikut terganggu, kemudian gejala gastrointestinalnya juga, kemudian rambutnya itu tipis, kemerahan seperti kayak jagung gitu kan. Kemudian rambutnya itu mudah rontok. Nah, jika dicabut dia tidak merasa kesakitan. Kemudian matanya itu sembab, wajahnya itu sembab dan juga bengkak ataupun membulat, kemudian kulitnya itu kering dengan garis-garis kulit yang lebih mendalam dan lebar, kemudian pembesaran hati dan anemia ringan. Nah, kemudian kalau Marasmus Kwashiorkor ini, dia ini gabungan antara si Marasmus dan juga si Kwashiorkor. Nah, dapat kita lihat contohnya itu pada gambar di bawahnya ini. Nah, di sini terlihat anak yang menderita gizi kurang. Dia ini tampak kurus gitu kan, nampak tulangnya itu dengan jelas. Selanjutnya itu ada gizi lebih. Nah, gizi lebih ini seperti obesitas. Obesitas ini dapat kita ketahui dia ini kelebihan nutrisi dan terjadilah berat badan yang berlebihan. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar obesitas, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab malnutrisi. Nah, penyebab malnutrisi ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Nah, yang pertama ini, penyebab langsung ini dapat terjadi karena kurangnya asupan makanan sendiri. Dapat disebabkan oleh kurangnya jumlah makanan yang diberikan dan pemberian makanan yang salah. Itu juga dapat menimbulkan malnutrisi, teman-teman. Kemudian penyebab tidak langsung. Nah, penyebab tidak langsung ini terjadi karena keterbatasan keluarga untuk menghasilkan ataupun mendapatkan makanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala malnutrisi ini. Yang pertama itu adanya kelelahan dan kekurangan energi, kemudian dia merasa pusing,
kemudian sistem kekebalan tubuhnya itu berkurang, kemudian kulitnya itu kering dan juga bersisik, kemudian gusinya itu bengkak dan juga berdarah, kemudian berat badannya berkurang, kemudian pertumbuhannya itu lambat, kemudian terdapat masalah pada fungsi organ. Selanjutnya itu, jika seseorang menderita malnutrisi ini dapat mengakibatkan akan kematian bila tidak ditanggulangi segera oleh tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahan malnutrisi. Nah, yang pertama itu yaitu dengan cara memberikan ASI eksklusif. Nah, di mana ASI eksklusif ini sangat banyak mengandung nutrisi dan juga gizi yang dibutuhkan oleh bayi yang awal mula kehidupannya. Kemudian yang kedua itu ada memenuhi asupan nutrisi tubuhnya. Nah, yaitu dengan cara memberikan makanan pendamping ketika anak sudah berusia 6 bulan dan juga seterusnya. Nah, makanan ini harus mengandung banyak nutrisi penting seperti mineral, lemak, serat, protein, dan juga karbohidrat. Kemudian dengan memberikan suplemen. Nah, jika seorang anak tidak mau diberi makan, maka kita harus mendampingi dengan memberikan suplemen agar tidak terjadinya malnutrisi ini. Adapun suplemen yang bisa kita berikan yaitu dengan mengandung adanya asam folat, zinc, kemudian vitamin A, B, C, serta K. Kemudian yang keempat itu memenuhi asupan yodium. Nah, yodium ini sangat penting bagi tubuh kita, di mana pada yodium ini mengandung nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, asupan ini bermanfaat untuk mendukung metabolisme tubuh kembang anak di 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengobatan malnutrisi ini. Nah, jika seorang yang sudah terkena malnutrisi ini dapat diobati dengan dua cara, yaitu ada jika kekurangan nutrisi, maka dilakukan dengan cara pemberian asupan makanan yang bernutrisi untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua ini dengan pengobatan jika kelebihan nutrisi itu dilakukan dengan cara menurunkan berat badan. Selain itu juga perlu mengontrol makanan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh agar kondisi kesehatannya itu tetap normal ataupun optimal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah ataupun salah perkataan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.